Baik Bapak Ibu, kita mulai webinar Detox kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Salam. terhormat Bapak Kepala Desa kita, Bapak Profesor Ali Humaidi. Yang berbahagia pada pagi hari ini, Bapak Ibu, Saudara, para sivitas KSDK, dan kami banggakan, dan juga para tamu undangan, baik di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bapak Ibu, para tamu undangan yang juga berkenan hadir pada pagi hari ini secara virtual meeting yang interest pada acara hari ini. Dan semoga pada pagi hari ini kita semua berbahagia, tak kurang suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan Waalaikumsalam. puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan taufik hidayah sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam virtual meeting di acara webinar berseri, yaitu The Talks yang ke-18 yang mengambil tema tentang tips memilih dan menulis pada jurnal internasional. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada tema tersebut kali ini kita akan menghadirkan narasumber kita dari Sivitas Pusat Studi Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau merupakan alumni diaspora PhD dari Rusia, yaitu Bapak Albert Muhammad Isurnaini kalau tidak salah lengkapnya. Selamat pagi Pak, selamat bergabung dan berkenan hadir pada virtual meeting kita kali ini. Beliau merupakan lulusan S3 dari Saint Petersburg State University Rusia yang expert kajiannya pada journalism dan mass communication. Dan beliau mungkin secara ketertelusuran beliau merupakan salah satu juga pengajar di Universitas Negeri Surakarta di UNS. Namun sebelum itu, saya sebagai moderator mohon izin menyampaikan agenda acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Kepala Pusat Riset kita, kemudian juga selanjutnya adalah agenda pemaparan dari narasumber kita, dan dilanjutkan diskusi, dan selanjutnya adalah penutup. Mungkin acara itu yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, sebelum acara inti kita lanjutkan berupa paparan berkaitan dengan tema yang sudah disebutkan tadi di awal, marilah kita dengar terlebih dahulu kata sambutan dari Bapak Kepala Desa kita, yaitu Bapak Prof. Ali Humaidi. Kepada Bapak, kami persilahkan Bapak, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, para profesor riset, peneliti utama, peneliti madya, peneliti muda, peneliti pertama di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas, dan Bapak Ibu tamu undangan dari lembaga lain yang saya muliakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali pada kegiatan Detox ke-18 yang akan menghadirkan pembicara luar biasa kita, Bapak Albert Muhammad. Beliau adalah dari peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan BRIN, dan telah menerbitkan banyak jurnal internasional. Kita akan belajar banyak dari beliau untuk itu.
Lalu yang kedua, saya tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Nur Rahman Hidayatullah yang telah bersedia menjadi moderator pada kesempatan hari ini. Ya, Bapak. Semoga nanti acara tetap berlangsung dengan baik, penuh dengan pencerahan bagi kita semuanya dan sebagainya. Bapak Ibu semuanya, kegiatan yang kita lakukan saat ini, Detox yang 18 yang mengambil tema untuk tips memilih dan menulis jurnal internasional, dimaksudkan untuk menjawab tantangan berat kita, bahwa para peneliti diwajibkan untuk untuk bisa mempublish jurnal internasional ke berbagai penjuru. Jadi artinya walaupun kegiatan ini seolah-olah adalah kegiatan diskusi, tetapi saya berharap Bapak Ibu mendapatkan banyak pencerahan baru tentang atau terkait langkah-langkah, kemudian aspek strategis di dalam proses penulisan jurnal ilmiah ke internasional beserta proses penerbitannya. Karena proses penerbitan itu menjadi penting. Ada beberapa kasus, misalnya cloning, kemudian predator dan sebagainya yang terjebak pada kita sering terjebak pada dua kategori itu. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang akan disampaikan oleh Mas Albert ini akan memungkinkan kita terhindar dari dua praktek itu, praktek cloning dan praktek predator. Itu penting, poin pentingnya. Lalu sebagai penutup, saya ingin mengabarkan kepada para sivitas KSDK bahwa alhamdulillah sebagian hampir 32 sivitas KSDK sekarang dalam melakukan perjalanan penelitian ke berbagai wilayah. Jadi mohon doa keselamatan buat mereka, diberikan kelancaran di dalam pelaksanaan tugasnya dan sebagainya. Nanti bagi teman-teman yang belum terangkut pada rombongan sivitas yang diberangkatkan sekarang, insya Allah akan ada kegiatan bersama dengan PT ASDP, dengan Yayasan Buddha Seci dan sebagainya. Kita bisa melakukan kegiatan bersama-sama dengan itu, dan harapannya adalah supaya hasil-hasil penelitian di lapangan kita bisa terbitkan ke dalam jurnal internasional. Jadi itu untuk bisa juga mencapai output bagi KSDK secara umum. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Saya minta Mas Hidayatullah untuk memimpin diskusi ini dengan baik, dan mungkin saya dalam perjalanan jadi tidak akan sampai selesai nanti ikut kegiatannya. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Mohon kalau ada kata-kata salah dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Hidayatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kades yang telah memberikan kata sambutannya di sesi virtual Zoom meeting kali ini. Bapak Ibu, demikian tadi kata sambutan yang telah disampaikan Kepala Pusat Pak Kades. Baik Bapak Ibu, guna menyingkat waktu kita pada pagi hari ini, marilah kita sambut narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Albert Muhammad Isnaini, guna menyampaikan paparannya. Namun, tadi sudah dijelaskan di awal, secara sekilas karena saya baru menerima CV beliau, saya hanya menyimpulkan secara singkat profil beliau. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas 11 Maret UNS Surakarta, kemudian S2-nya di Far Eastern Federal University Rusia, jurusan ilmu politik, dan kemudian melanjutkan di negara yang sama sebagai PhD di sana di Saint Petersburg State University Rusia. Di awal tadi expertnya di bidang peran media massa pada proses komunikasi politik di Indonesia pasca reformasi. Itu disertasinya beliau. Baik, tanpa mengurangi waktu Bapak, kami berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Albert. Kami persilahkan, time is yours. Kurang lebih Pak, ada intervalnya 40 menit untuk Bapak. Kami persilahkan dan dilanjutkan diskusi nantinya. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak Nurman Hidayatullah.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Dengar ya Pak? Tidak itu ya? Dengar. Kedengaran Pak, jelas. Siap. Sangat jelas. Siap. Selamat pagi dan Dipersilakan, salam Pak. sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya dretek ini Pak Hidayatullah ini. Terus Tentu terang. saja Pak, ini ruang yang rileks. Oke, terima kasih Pak Hidayatullah. Mohon izin Bapak Kades ya kalau di PSDK ya, kalau di tempat kami Bapak Kapus Prof. Ali Humaydi atas waktunya mengizinkan saya, mengundang saya untuk sharing berbagi nanti mengenai bagaimana sih menulis dan memilih jurnal internasional. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Hidayatullah bahwa siapa saya. Ya, terima kasih. Jadi kesibukan saya selain menjadi peneliti di BRIN, di Pusat Riset Kewilayahan, di ORI PSA, juga sekarang menjadi dosen tamu di Universitas 11 Maret, masih mengajar di S2 Ilmu Komunikasi, kemudian juga ada di Fakultas Vokasi. Kemudian kesibukan yang lain momong Bapak Ibu semuanya. Jadi karena sekarang masih diizinkan untuk work from anywhere dan sepertinya ini tetap harus diizinkan terus gitu ya. Karena memang peneliti BRIN kemarin menurut Pak Kepala Pak LTA bahwa work from anywhere, tapi yang penting dipertanggungjawabkan mengenai output dan lain sebagainya yang tadi disampaikan Pak Humaydi ya Pak Kris, bahwa tantangan peneliti BRIN itu adalah satu publikasi yang akan hari ini kita bahas. Jujur saya sebenarnya kemarin ketika disampaikan oleh Pak Eko untuk mengundang acara ini saya ndredeg karena publikasi saya nggak banyak, nggak sehebat Prof Humaydi ataupun profesor-profesor di KSDK semua ini. Cuma Pak Eko menyampaikan untuk bisa sharing bagaimana sih sebenarnya kalau publikasi setidaknya di Rusia misalkan begitu. Oke, terima kasih. Nah, untuk itu saya mungkin ada beberapa slide ya, tidak banyak. Nanti mohon izin share nggih Bapak Hidayatullah. Silakan Pak. Bentar. Apakah sudah kelihatan? Berproses. Siap. Terima kasih Bapak Ibu sambil menunggu. Sampun? Oke. Tinggal Diperbesar Pak ya? Ya, betul. Siap. Sampun? Siap. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu peneliti utama, Majia dan teman-teman peneliti muda dan pertama izinkan saya Albert Muhammad Isrona ini kewilayahan. Saya di bagian wilayah Eropa dengan bidang kajian Rusia, Eropa Timur dan negara bencana Uni Soviet. Nah, sedikit cerita tentang saya disampaikan bahwa saya bergabung di BRIN memang dari diaspora, jadi dari formasi diaspora. Dan mungkin saya mungkin paling baru ya di BRIN ya dibandingkan Bapak Ibu semuanya yang dari KLJ, karena sudah ada hiruk pikuk perpindahan dari tahun 2021, kemudian BRIN membuka CPNS. Nah, kemudian saya mencoba di situ dan ternyata banyak porsi yang diberikan kepada diaspora, makanya kemudian saya mendaftar, alhamdulillah bisa kerjakan SKD Bapak Ibu, masih ingat tentang matematika dan lain sebagainya misalkan. Kemudian setelah diterima, karena saya alumni Rusia, kebetulan di ORI PSA belum ada yang ahli Rusia, saya diminta ke sana untuk menjadi ahli Rusia atau pakar Rusia untuk meneliti tentang kajian Rusia. Nah, kemudian menyampaikan bahwa ketika berbicara Rusia tidak bisa berpisah dengan Eropa Timur, bahkan dengan negara bencana Uni Soviet. Kemudian kenapa sih tantangan apa sih peneliti BRIN ini? Tadi sudah sedikit disinggung oleh Bapak Humaydi, Pak Kades ya. Yang pertama adalah peneliti BRIN ini diharuskan publikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi. Mohon izin koreksi nanti apabila saya salah menyampaikan. Sebulan ini kita diberikan tugas mengenai SKP ya Pak Hidayatullah ya. Terkait SKP ini harus diisi apa gitu ya. Semua peneliti di pusat riset dari sosial maupun sains ya, mereka bingung. Ada yang bilang harus existing ya, apa yang sudah dihasilkan oleh peneliti, ada yang bilang enggak, harus sesuai dengan HKM masing-masing. Ya, misalkan kalau peneliti Madya dan utama adalah jurnal internasional bereputasi misalkan. Kemudian pertama dan muda adalah jurnal nasional. Dan sayangnya itu disampaikan di akhir dan kita diberikan waktu yang kurang lebih 2 bulan.
saya kalau mendengar peneliti-peneliti pindahan dari KL di PR saya di Pusat Riset Kewalahan itu sangat meronta Pak Hidayatullah. Kok seperti ini? Saya pun yang konon digodong-gadang ya oleh Pak Kepala, ini adalah perekrutan pertama BRIN dan kayaknya juga yang terakhir ya sementara untuk CPNS ya. Oh ini semuanya S3 bisa membantu terkait publikasi. Tapi ketika diberikan waktu 2 bulan dan tidak di-remind ya, diingatkan di awal-awal, oh harus publikasi. Padahal saya, Pak Eko dan teman-teman 135 orang itu kan masih CPNS. Seharusnya dibebas tugaskan misalkan. Ternyata enggak. Yang jadi beban kami adalah misalkan satu, peneliti muda khusus dokter harus jurnal internasional. Mohon koreksi kalau salah di tempat saya seperti dan sudah. Padahal ada term yang menyatakan pertama dan muda itu nasional. Nah, jadi tantangan pertama tadi bahwa kita dituntut untuk publikasi. Yang kedua adalah Bapak Ibu semuanya juga tahu Pak Kepala melalui apel pagi yang sudah berulang-ulang kali disampaikan tidak adanya atau tidak didukung dengan finansial dari BRIN. Maksudnya apa? BRIN meminta para peneliti mempunyai publikasi yang bereputasi baik nasional ya. Nasional itu apa? Sinta 1, Sinta 2 kalau nggak salah. Ya kan? Kemudian internasional bereputasi. Akan tetapi tidak ada dana untuk peneliti untuk mengirim publikasinya ke jurnal tersebut. Konon kita dikasih ELSA gitu. Ada dana ELSA. Yang sampai saat ini saya juga belum tahu bagaimana penggunaannya. Ada dana ELSA yang konon ada peneliti yang punya 300 juta, nggak tahu bagaimana itu. Tidak bisa diajukan ke bank untuk kredit rumah misalkan gitu ya. Ada kredit ELSA. Konon juga ada biaya untuk misalkan kita untuk ikut seminar atau konferensi di luar negeri. Direktorat Pengembangan. Tapi sepertinya juga tidak mudah. Jadi tantangan yang pertama tadi setelah peneliti itu diminta untuk publikasi, kemudian tapi tidak didukung oleh institusi kita gitu ya. Semoga Bapak Ibu dari KL lain tetap kuat, tetap sabar ya. Kadang-kadang memang seperti itu ya, kita diminta lebih tapi tidak didukung dengan sesuatu yang lebih juga. Kemudian terkait tidak didukung, mahalnya biaya publikasi. Bapak Ibu pasti paham ya, untuk publikasi itu jarang sekali yang gratis, begitu Pak Hidayatullah ya. Bahkan untuk proceeding, bahkan yang proceeding gitu ya, itu pun berbayar. Harus ikut konferensi misalkan. Harus ada early bird yang biayanya tidak murah. Publikasi untuk Sinta 1, Sinta 2 misalkan. Berkisar antara 2 juta. Ya. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Mungkin ya, kalau tukinnya udah, mohon maaf ini, peneliti ahli media dan utama, tidak masalah Pak Hidayatullah ya. Berapa sih itu gitu loh. Tapi untuk pertama dan muda kayak saya, tuh mengeluarkan udah berat gitu ya. Lebih baik untuk apa ya, bayar SPP anak misalkan dan lain sebagainya. Ini tantangan-tantangan ini menurut saya, kemarin saya juga ngobrol sama teman-teman dari KL. Mohon maaf Pak Hidayatullah, di sini kalau di PSDK apakah mayoritas dari KL, J? Iya, betul Pak, dari KL. Nah, saya dengar kalau mayoritas dari KL mereka guyup rukun gitu ya, lebih senasib gitu lah. Sedangkan di kami di ORI PSH, di PR-PR yang lain dari KL itu tidak banyak gitu ya. Jadi ada problem misalkan mereka KL tidak banyak, kemudian mohon maaf ini Prof. Muhaidi yang memang dari LIPIN ya. Jadi peneliti dari LIPIN sudah larinya udah kencang gitu Pak Hidayatullah ya. Nah, yang peneliti dari KL ya jangan disuruh aja, tapi memang ditali kayak tadi saya dengar Pak Muhaidi menyampaikan bahwa 50% dari peneliti KSDK sekarang sedang ada tugas misi di Aceh kalau nggak salah ya. Dan kemudian jangan khawatir untuk sisanya akan diadakan kegiatan selanjutnya. Nah, ini sangat mendukung sekali. Dan saya saya pindah ke PSDK aja ya gitu misalkan. Karena sangat didukung gitu oleh peneliti senior, oleh peneliti ahli utama gitu misalkan. Oke, tantangan-tantangan ini yang akhirnya kemarin ketika dimasukkan ke SKP para peneliti yang belum punya existing ya untuk tahun 2022 mereka kewalahan. Walaupun gosip pertama muncul bahwa ini hanya formalitas, tidak akan mengurangi tukin. Pertama seperti itu. Akhirnya teman-teman ya oke lah, ditulis seperti itu nggak apa-apa Pak, gitu misalkan. Ternyata rapat lagi, informasi lagi, akan berdampak pada tukin 2023. Saya hanya menghela nafas gitu lah ya. Kebetulan saya ada publikasi. Nah, teman-teman yang lain beberapa tidak punya publikasi. Karena memang mohon maaf di peneliti di KL juga mereka jujur di tempat kami tidak ada output untuk publikasi misalkan.
Makanya mereka ketika datang di BRIN, kemudian putuskan yang konon tahun 2022 ini tidak ada output di SKP maupun HKM, ternyata ada. Nah, walaupun pada akhirnya kemarin, bagaimana caranya teman-teman tetap bisa punya HKM sesuai yang diaturi, sesuai perundangan dari BRIN gitu ya, peraturan BRIN. Nah, itu menjadi pada akhirnya tadi ya udahlah cari yang berbayar gitu misalkan. Tapi dalam waktu 2 bulan, apakah bisa gitu? Oke, next slide. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih menulis jurnal? Tadi kita sedikit membahas mengenai tantangan peneliti ya. Di BRIN sudah banyak. Kemudian menulis jurnal. Nah, tadi beberapa memang menjadi masalah ketika menulis. Bapak Ibu semua yang dari KL yang sudah lama ya, mungkin ada yang senang nulis di sosial media, ada yang di artikel-artikel populer di media massa, tidak menjadi masalah. Ya. Tapi Bapak Ibu yang lebih suka praktek, lebih suka ada program penelitian dijalankan ke lapangan, ya. Kemudian sebelumnya tidak ada output, diminta untuk publikasi, menulis itu susah. Susah banget. Bahkan jangan Bapak Ibu semua yang peneliti yang di usia mungkin sekitar saya dan ke atas, mahasiswa itu loh Bapak Ibu ya. Diminta nulis juga susahnya setengah mati Bapak Ibu. Tugas sudah saya berikan di awal semester, bahkan itu S2 ya. Saya minta untuk submit publikasi. Rata-rata baru hari H, Pak. Biasa, Pak. Sistem kebut semalam, Pak. Itu loh. Mahasiswa seperti itu. Dan mayoritas, yang penting numpuk tugasnya Pak Abed. Udah gitu doang. Ya kan? Jadi masalah gitu. Dan semoga peneliti-peneliti juga tidak kebut semalam ya, Pak Hidayatullah ya. Memang, karena mahasiswa selalu kayak gitu. Dari 30 orang saya minta nulis jurnal, hampir 90%-nya seperti itu, Pak. Hari H itu udah dengar dari teman-teman, wah itu baru masih bingung bagaimana nulis jurnal, nyari jurnalnya di mana gitu ya. Rata-rata seperti itu. Ya walaupun ada 10% dari mahasiswa yang memang benar-benar dari awal konsultasi, mulai dari pertama tema, Bapak Ibu semua. Ketika menulis sesuatu kita butuh tema atau topik. Misalkan ini di KSDK gitu ya, Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas gitu ya. Temanya apa sih? Banyak. Pikir temanya apa gitu misalkan. Desa wisata kah misalkan? Desa budaya kah gitu ya. Temanya seperti itu. Atau desa UMKM misalkan. Atau mitigasi desa bencana. Banyak tema-tema. Kemudian apa? Cari rumusan masalah. Langkah kedua setelah tema atau topik, rumusan masalahnya apa? Misalkan ya kita berbicara mengenai desa wisata. Yang kebetulan beberapa kali publikasi saya dengan mahasiswa banyak menyinggung terkait desa wisata ya. Masalahnya apa sih? Pertama, desa wisata. Ketika di desa wisata itu mampu nggak sih menaikkan taraf hidup atau ekonomi warga tersebut? Masalahnya di situ. Ketika mampu, pengelolaan dananya. Pernah dengar desa wisata yang sempat booming di Klaten ya sebelum pandemi ya? Ada yang kayak kolam, ada ikannya itu Pak Hidayatullah ya? Betul, di Klaten, Pak. Ya, itu kan booming. Pengelolaannya Betul. bagaimana? Mahasiswa saya S2 ada yang neliti di sana. Itu bagaimana bisa seperti itu? Awalnya gimana? Kemudian timbul masalah enggak? Jelas timbul masalah ketika pandemi datang, iya. Tapi sebelum itu apa? Pengelolaannya. Ya kan? Ketika berbicara wisata tidak hanya sekedar wisatawan datang, bayar parkir, bayar tiket masuk, makan, semuanya untung. Kan tidak seperti itu. Sudah diperhatikan enggak? Misalkan untuk keselamatannya. Ya kan? Ketika misalkan ada yang tenggelam, ada yang pisan, kemudian pengelolaan sampahnya sudah belum. Bisa jadi desa wisata atau kota wisata itu tidak memperhatikan satu keselamatan untuk pengunjung misalkan. Kalau Bapak Ibu semuanya dengar misalkan kemarin ada hari Halloween di Korea Selatan. Ada korban meninggal massal, ya kan? Karena acara Halloween. Atau yang seperti itu, pengelolanya tidak membicarakan seperti itu. Ya. Oke. Mohon maaf. Setelah rumusan masalah, kita kembali ke teori. Setelah kita punya tema, temanya tentang desa wisata, desa budaya. Suaranya agak dua device yang mantul, Pak. Sebentar. Iya. Kita kayak di Sampun, Bapak? Sudah. Cek. Sudah jelas, Pak. Siap. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Ya, kemudian teori. Pak. Ya, ketika sudah ada tema topik desa wisata misalkan desa UMKM, desa budaya atau mitigasi desa bencana.
atau desa terpencil misalkan ya. Kita cari teorinya. Apa sih teori yang mendukung terkait tersebut? Ini kan. Caranya gimana, Pak? Sekarang sudah ada internet, Bapak. Internet di rumah masing-masing, dan dengan adanya pandemi semuanya sudah menyiapkan atau membekali ya Bapak Ibu semua yang dengan fasilitas komputer atau sistem informasi komunikasi, internet, komputer dan lain sebagainya. Sudah pasang wifi dan masih punya paket di telepon gitu Pak ya. Jaga-jaga ketika nanti mati lampu gitu ya. Sudah mempersiapkan seperti itu. Googling teritori, satu itu. Kedua, diskusi dengan peer review. Siapa ini? Ya teman-teman peneliti. Di KSDK misalkan. Antar peneliti pertama diskusi, tidak menemukan jalan atau masih buntu, tanya yang kemudah. Diskusi dengan yang muda, setelah itu ke madya dan utama. Setelah diskusi itu, pasti akan ada muncul, oh, akhirnya ketemu nih teori-teori yang sangat pas dengan perumusan masalah saya, teori saya. Dan Bapak Ibu perlu juga garis bawahi bahwa ketika kita ya dengan kita berdiskusi itu akan lebih bagus dengan berdiskusi dengan berreview, ya kan? Kalau Bapak Ibu tahu ada dalam metodologi kita masuk ke metode ada validitas data. Ketika data kita sudah dapat ya, kita data dapat lapangan. Misalkan kita menulis tentang memang empiris ya di lapangan gitu. Kita perlu validitas kemana? Ya ke peer review. Salah satunya ke peer review atau dokumen penelitian sebelumnya. Nah, ketika kita punya peneliti, ini kalau nggak salah di PSDK ada 120-an peneliti ya Pak Hidayatullah ya? Iya, kurang lebih Banyak Pak. sekali ini. Saya nggak tahu Pak Prof, ini Pak Kades ini gimana yang mengurus 120 ini ya. Di Pusing tempat saya luarannya itu Pak. pusing luarannya Pak ya. Betul. Di tempat saya cuma 45 aja, Pak Kapusnya sudah marah-marah terus Pak. Ini kalau 120 gimana ini ya. Tapi saya mendengar program acara yang kegiatan di PSDK, salut. Iya. Dan Terima kasih. bikin cemburu peneliti-peneliti KL di PR yang lain, Pak. Mereka mikir ataukah tetap di sini atau pindah ke PR yang memang mendukung untuk peneliti-peneliti dari KL yang lain. Itu sudah ada apa namanya rembuk-rembuk gosip-gosip di luar layar ya. Sudah seperti itu karena mereka butuh lingkungan ya, mau tidak mau. Kemarin juga saya sampaikan memang menjadi masalah di OR kami ya, karena mayoritas peneliti dari mohon maaf dari LIPI, kemudian sedikit dari KL, jadi atmosfernya tidak seimbang. Nah, semoga di KSDK ini sepanjang saya lihat sangat mendukung sekali. Jadi outputnya nanti untuk tahun depan untuk Pak Humaydi paling bisa Pak terlaksana. Insya Allah bisa ini Pak. Amin. Kemudian setelah metodologi lagi Pak Hidayatullah dan kawan-kawan, kita ketemu hipotesis ini untuk penelitian kuantitatif ya. Jadi ketika sudah ada kuantitatif, kita ada kuanti dan kuali. Kalau kuanti kita butuh hipotesis. Ya. Apa sih kesimpulan sementara yang kita inginkan apa? Oh seperti ini misalkan. Kalau nggak punya kesimpulan, Pak Hidayatullah kawan-kawan. Kuali, ya wes kita punya tema, topik, rumusan, masalah teori, metodologi, sudah jalan. Kalau butuh ambil data di lapangan, interview, observasi. Kalau hipotesis ada, kesimpulan sementara. Kalau saya masih ingat waktu saya kuliah S1 dulu bareng beberapa peneliti di sini juga ada teman-teman saya diingatkan bahwa apa sih perbedaan kuali dan kuanti itu gitu ya. Kalau kuanti itu ada hipotesis, mohon maaf, analoginya menyampaikan bahwa hipotesis itu kayak ejakulasi sini gitu ya. Belum ada penelitian tapi sudah ada kesimpulan sementara. Nah, sedangkan kualitatif itu nggak pernah puncak. Karena apa? Ketika kita meneliti, karena tidak ada kesimpulan sementara, patokannya, ya kesimpulan adalah peneliti sendiri yang tahu kapan harus berhenti. Misalkan ya, semakin kita interview, ngambil data di lapangan, observasi, lah kok semakin menarik. Kalau kita nggak membatasi, ya nggak selesai-selesai ini penelitiannya, gitu kan. Makanya dianalogikan dia tidak pernah puncak, gitu ya. Itu terkait bagaimana sih menurut saya yang menjadi patokan-patokannya itu. Kemudian, next. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Humaydi, Pak Kades, bahwa ada standar publikasi internasional. Ya. Bapak Ibu tahu semuanya selalu menyebut Scopus dan WOS gitu misalkan ya. Dan sekarang kalau nggak salah itu ada acara juga di Serpong ya, dengan Leiden University, WRISPS ya kalau nggak salah. Itu mengkritisi ini Bapak Ibu, standar publikasi kita. Internasional kita ada dua, Scopus dan WOS. Gitu ya. Dan konon Scopus itu didewakan di Indonesia. Saya di Rusia nggak ada Pak Hidayatullah.
Saya untuk lulus ini ya, untuk lulus itu nggak boleh, bukan nggak boleh. Scopus ngapain Scopus? Itu kan Barat yang bikin, ya kan? Itu kan berbayar semua dan nggak murah, $300, $200 gitu ya. Aplikasi di WAC namanya, PAK gitu ya, Sintanya Rusia gitu ya. Beberapa juga sudah terindeks Scopus misalkan, udah di situ aja. Bahkan saya mau berbayar dengan jurnal nasional atau WAK-nya Rusia itu yang berbayar, nggak boleh Pak Hidayatullah. Ngapain berbayar? Biaya kamu tuh sedikit. Bapak saya bilang, anakmu 2 gitu ya. Cari yang gratis. Walaupun saya tahu kalau yang gratis ini lama Pak gitu ya. Kalau berbayar cenderung lebih enak. Tidak, cari yang gratis. Ya wis, dengan itu saya mencari yang gratis dan alhamdulillah dapat gitu Pak ya. Memang prosesnya lebih lama tapi dapat. Nah, ke BRIN kemarin juga disampaikan oleh para asesor ya. Sebenarnya standar publikasi internasional itu apa sih gitu ya. Sempat saya tanya di dalam beberapa diskusi langsung maupun diskusi daring seperti ini. Satu Scopus, kemudian WOS ya. Kemudian yang ketiga adalah bereputasi internasional. Satu, terdaftar di kemudian terdaftar di Simago. Kenapa ada peneliti dan Simago? Karena beberapa yang jurnal-jurnal itu tidak terdaftar atau tidak terindeks Scopus maupun WOS, tapi masih terindeks di peneliti Simago. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Kades bahwa yang jadi tantangan selanjutnya adalah ketika publikasi internasional, jangan sampai satu mencari yang predator, ya kan? Atau cloning. Itu seperti apa? Misalkan ya, dia bisa publikasi setahun lebih dari 12 kali, gitu ya. Ya kan? Misalkan ada beberapa jurnal itu setahun bisa publikasi 24 kali. Dibikin sederhana, apa editornya nggak mumet ya Pak Hidayatullah ya. Betul, Pak. Masuk langsung di review, wah publish gitu ya. Fast track ya. Nggak make sense gitu loh ya. 12 kali masih oke, gitu ya. Dengan catatan kita submit misalkan bulan ini, bulan November ya hari ini ya, terbit bulan Maret masih ada waktu 6 bulan. Editor keras misalkan gitu. Tapi kalau kita terbit sekarang, minggu depan diterima, 2 minggu lagi terbit. Loh ini publikasi atau memang kita beli gitu ya. Nah, teman-teman harus memperhatikan itu supaya tadi nanti tidak, oh kita sudah membayar 1 juta, 2 juta ke jurnal internasional supaya kita bisa naik HKM misalkan. Ternyata tidak terindeks di peneliti kita, tidak terindeks di Simago. Ujung-ujungnya apa ya? Tidak dihitung sama asesor kita. Ya kan? Nah, itu perlu mencari benar-benar seperti itu. Dan permasalahannya, Pak Albert, ada nggak yang di Scopus, WOS, ini semuanya yang gratis? Banyak. Banyak. Caranya gimana? Kita cari di misalkan ya di Simago lah, itu banyak banget datanya. Tinggal cari yang sesuai misalkan bidang masyarakat, desa, sosiologi, antropologi misalkan. Kita buka websitenya nanti sudah ada publication fee misalkan. Kalau tidak ada berbayar ya udah di situ. Memang tapi problemnya agak lama. Gitu ya. Nah, kemudian ini jangan takut untuk menulis pesan saya Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Saya yakin Bapak Ibu semua ketika ketika ada output di BRIN ini menulis khawatir, aku udah lama nggak menulis. Aku udah lupa ini bikin abstrak gimana, bikin publikasi itu gimana. Jangan khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang udah di lingkungan di PSDK 120-an peneliti, punya nasib bareng-bareng, ya kan? Diskusi bareng-bareng, bisa ketemu seminggu sekali, sebulan sekali. Apa sih masalahnya gitu ya? Misalkan yang sudah nggak lama tanya yang punya publikasi banyak siapa sih? Oh, para profesor misalkan gitu ya. Tanya ke beliau-beliau. Turun lagi ke ahli media, ke ahli muda yang publikasinya banyak siapa? Tanya. Bagaimana sih sebenarnya menulis itu gitu ya. Kemudian ketika menulis Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu itu khawatir ketika, Pak, nanti saya sudah sampai ke jurnal A, saya khawatir ditolak, Pak. Gitu. Problemnya gitu, saya udah nulis-nulis gini ditolak. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Ditolak oleh jurnal internasional maupun jurnal nasional, itu tidak lebih sakit ketika Bapak Ibu waktu muda dulu ditolak sama gebetan. Ya kan? Nggak sakit. Ketika menerima omel, mohon maaf, jurnal Anda tidak sesuai dengan skop kami. Paling kan begitu. Satu itu. Atau jurnal kami tidak menerima bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalkan.
kami minta bahasa Jerman, bahasa Rusia. Paling kan seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ketika sudah menulis, kemudian cari jurnal tadi, bisa cek di e-peneliti, kemudian di Simago, atau teman-teman rekomendasi dari siapa, gitu, tanya saya, tanya yang lain, submit. Kalau jurnal itu bagus, responnya akan bagus Pak Ida. Dalam arti apa? 2 minggu dia akan bekerja ke redaksi. Redaksi akan ngecek. Ya. 2 bulan yang lalu saya mencoba, karena dapat tugas ya bahwa kita para CPNS itu harus outputnya Q1 misalkan gitu ya. Udah kita submit ke Q1 Pak. Kita diberikan waktu cuma 1 bulan dari Latsar itu untuk habituasi jurnal Q1. Kita semua teriak Pak. Nggak seperti ini juga Pak, jurnal disuruh Q1 gitu. Beberapa teman-teman kalau yang sosial oke lah, kita bisa berpikir menggunakan data-data sebelumnya. Yang sains itu di laboratorium nggak selesai Pak. 30 hari, 40 hari, akhirnya apa? Mereka mundur. Submit. Semaksimal mungkin. 2 minggu setelah itu diterima oleh redaktur, setelah itu mohon maaf, tema Anda nggak masuk di tema kami gitu. Satu itu. Dulu juga pernah saya submit, kemudian 2 bulan atau 2 minggu juga 3 minggu. Kebetulan di Rusia rata-rata itu responnya cepat Pak, gercep. Direspon, mohon maaf silahkan dibahasa Rusiakan semuanya, bukan hanya abstrak. Jadi sudah masuk scout, tinggal diterjemahkan. Kita tidak menerima selain bahasa Rusia, misalkan seperti itu. Nah, ini sudah habis atau masih banyak waktunya Pak ya? Masih ada waktu Pak. Oke, baik. Ya. Karena semalam juga dari Mas Eko menyampaikan nggak usah banyak-banyak Pak slide-nya, ya, makanya saya bikin 5 aja, siap gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya terkait penulisan dan memilih tips ini Bapak Ibu semuanya, saya sebagai peneliti baru juga di BRIN sering ngobrol dengan teman-teman yang lain bahwa ketika ada masalah jangan dibawa sendiri gitu ya. Apalagi di PSDK itu salah satu PR yang guyub rukun yang saya lihat ya. Jadi ketika ada masalah nggak apa-apa curhat. Kalau nggak salah Bapak Ibu kemarin sempat menginap di ya kalau nggak salah ya. Nah ini waduh gitu. Oh, terima kasih kepada hamba Allah yang di PSDK ya, KSDK ya. Di kami tidak ada Bapak Ibu, ya kan. Kami di kantor makanan bawa sendiri misalkan. Nah, di KSDK ini guyub rukunnya bagus. Saya lihat atmosfernya bagus. Jangan sampai ke depan ada yang ketinggalan. Kalau tadi Pak Prof. Maidi, Pak Kades sudah menyampaikan, setengah sekarang kita ke Aceh, setengahnya jangan khawatir, kita akan ada agenda lain. Ya udah, diikuti. Karena apa? Satu, ketika kita keluar dari lingkungan ya, dari circle lah kalau omongan zaman anak-anak milenial itu circle ya. Bapak Ibu keluar dari circle-circle peneliti ini, Bapak Ibu akan ketinggalan. Ya kan? Apalagi Bapak Ibu ketika belum punya pengalaman menulis, apalagi publikasi, jangan keluar dari circle peneliti. Ya. Karena saya tahu dari HKM itu yang paling berat adalah publikasi, Pak Idatolo ya. Betul Pak. Sinta pun kadang-kadang ada yang setahun baru menerima mengeluarkan itu kan. Dan kemarin syarat SKP adalah publish gitu ya, sudah terbit, bukan akan terbit gitu ya, sudah terbit gitu ya kemarin. LOE juga terbitnya kapan dulu? Kalau untuk 2002 terbitnya 2003 nggak bisa dipakai, bilangnya gitu. Oh ini sangat-sangat strict sekali gitu ya. Nah maka dari itu mulai tadi langkah-langkah ketika sudah menulis untuk ini kalau nggak tahu di KSDK bagaimana ya. Paling nggak Bapak Ibu sekarang sudah siap untuk tahun depan, Pak. Karena saya sampaikan publikasi itu paling cepat menerima rata-rata 4 bulan sampai 6 bulan, itu paling cepat. Kecuali Bapak Ibu yang berbayar ya, yang Pak bayar, yang berbayar itu bisa cepat. Misalkan kita bayar, minggu ini bayar, minggu depan saya terbit. Cuma masalahnya tadi pesan dari Pak Kades, itu abal-abal enggak itu gitu. Abal-abal enggak? Karena gini, Pak, di tempat kami di S2 itu karena di UNS itu paling nganyelke ya. Di UGM sama UI enggak ada untuk publikasi syarat kelulusan, di UNS ada Pak Itano untuk S2 sama S3. Sinta 2 gitu. Dan akhirnya apa? Teman-teman cari jurnal berbayar. Akhirnya satu sekarang di blacklist. Karena apa? Ya tadi setahun bisa 12 kali lebih.
Nah, teman-teman bayar $90, ya udahlah yang penting lulus. Nggak punya aplikasi, jangan harap bisa SEMHAS gitu ya. Dan sangat strict gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana terindeks itu Bapak Ibu bisa ketik di e-peneliti kalau semuanya sudah punya e-peneliti nanti ya, atau di Simago itu lebih banyak dibandingkan e-peneliti. Kemarin sudah saya tanya ke Profesor Richard ya, itu apa sih jurnal internasional itu yang diakui oleh BRIN apa sih? Paling enggak diakui oleh asesor. Karena yang menilai kita nanti asesor. Oh, jurnal ini layak. Jurnal ini predator. Nggak dikasih nilai, kita rugi-rugi setahun nanti untuk naik dari pertama ke muda, muda ke madya, wah nggak diteliti, dicoret aja misalkan gitu ya, diklik tasan merah itu kan sedih. Nanti ada di Simago, ya. SCHIMago itu banyak sekali, jurnal Indonesia, jurnal luar negeri juga banyak dan banyak yang gratis. Itu mungkin kita lanjut ke diskusi aja ya Pak Hidayatullah ya biar lebih menarik ya. Waktu saya kembalikan Pak Nurman Hidayatullah. Ya, baik. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu paparan tentang tips dan trik. Kalau saya boleh ngambil clue-nya sebetulnya, itu hanya satu. Jangan takut untuk menulis, itu aja. Don't be afraid to write. Itu yang paling penting bagi kita semuanya Bapak Ibu. Tadi ada satu pertanyaan, tadi sudah terjawab memang ya, dari Pak Iwan Setiaji ya. Tadi sudah dijawab. Namun perlu kita ketahui Bapak Ibu, dalam konteks jurnal internasional, tentu kita harus bisa melihat apakah bereputasi tinggi, sedang, atau rendah. Kalau kita bisa membagi hal ini ke dalam beberapa tingkatan, kalau yang tadi disebutkan oleh pemateri kita, narasumber kita, seperti Web of Science, seperti Scopus, itu lebih cenderung ke jurnal yang terindeks global bereputasi tinggi. Dan juga yang bereputasi menengah, mungkin ada tambahan ya Pak, sekedar informasi saja, itu DOAJ. Itu sudah menjadi salah satu prasyarat umum di beberapa universitas terindeks menengah. Untuk yang rendah kita sudah tahu lah, mungkin Scholar dan juga Sinta di tingkatan 3 sampai 6. Untuk yang bisa kita upayakan pada tataran madya dan muda dan pertama mungkin itu kita bisa mengharapkan pada Sinta level 1 dan 2 ya Pak ya. Karena kalau yang level Sinta 1 itu sudah pasti terindeks Scopus. Itu sepengetahuan kami. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang sudah dipaparkan bahwa pada intinya kita harus bisa melihat mengkerangkai key dari alur pikir sebuah jurnal. Ini menjadi sebuah makanan sehari-hari pokok tentunya bagi para peneliti kita. Yang membingungkan bagi kita adalah seringkali saat ini dalam konteks yang sekarang adalah adanya anomali pada beban output kita. Tadi disampaikan yang sudah bergelar S3 tuntutannya bisa dibayangkan jurnal bereputasi global internasional Q1. Betul ya Pak ya, tadi disampaikan ya Pak ya. Untuk yang muda-muda, apalagi yang diaspora yang lulusan dari S3, nah itu menjadi sebuah anomali bagi kita semuanya. Namun kita berharap pada yang muda inilah kemudian target output luaran itu bisa kita capai. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini berkaitan dengan apa kemudian kenapa tantangan para peneliti kita saat ini, kemudian bagaimana menulis jurnal, bahwa jangan sampai ketakutan kita menghantui untuk kita tetap bisa menulis apapun itu. Dan juga jangan lupa kita selalu untuk melaksanakan review bersama dengan peneliti pertama, muda, madya, dan utama untuk bisa mengkerangkai dari sisi metodologi dan teorisasinya. Baik Bapak Ibu, lanjut kita pada sesi diskusi, sangat menarik dan semakin menghangat pada pagi hari ini. Semoga cakupan bahasan kita tidak hanya sekedar bagaimana kemudian mendapatkan pemahaman yang lebih tentang menghindari dari jurnal predator dan mungkin ada cloning jurnal ya, jurnal yang terclone yang kemudian menjadi menipu bagi kita. Itu juga menjadi salah satu titipan dari Pak Kades tadi. Baik Bapak Ibu, kami buka untuk satu terpin pertama untuk penanya untuk lebih tertibnya pembahasan kita, diskusi kita pada siang pagi hingga siang hari ini. Dipersilakan kepada penanya sebutkan nama dan dari institusi mana. Kami persilakan. Bisa satu Pak. Siapa ini Pak
Silakan Pak, kami persilahkan Pak. Pak Samsul ya? Ya, siap, siap. Ya, kami catat Pak. Dipersilahkan Pak, langsung bertanya untuk termin pertama ini Bapak nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Albert Muhammad. Saya kira saya juga dari KL Pak, dari dulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu di lembaga risetnya itu Balai Pelestarian Nilai Budaya. Banyak tulisan kita terkait dengan apa namanya tulisan untuk menuju jurnal. Cuma memang prosesnya untuk menulis, karena ketika itu kami belum ada tuntutan tulisan-tulisan yang sifatnya skopus, karena memang di LIPI waktu itu belum mensyaratkan, sehingga kami yang sudah mulai berumur ini seakan-akan tidak menjadi perhatian. Nah, sekarang di usia kami yang seperti ini itu dituntut setelah masuk ke BRIN, dituntut skopus yang berprestasi. Apalagi kemarin sudah ada pembahasan SKP, itu tujuan utamanya adalah persoalan yang kami hadapi sekarang. Yang pertama tadi terkait dengan adanya jurnal predator. Ya, yang sekarang kami mau tanyakan, bagaimana kira-kira trik untuk melakukan sesuatu yang yang bisa mencapai apa yang diharapkan, seperti Bapak bilang tadi bahwa tuntutan itu harus masuk jurnal yang berprestasi, terkait dengan biaya juga yang saya lihat dengan teman-teman yang sudah berusaha masuk itu membayar lebih mahal. Saya kira itu gambaran saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang lain? Bapak Ibu, kami persilakan untuk 2 pertanyaan di termin yang pertama. Ada Bapak Ibu? Kami tunggu. Oh, Ibu Tini Suryaningsih ya? Silakan, Ibu Tini. Masih mute. Halo? Ya. Ya, Silakan Ibu untuk pertanyaannya. ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Albert. Selamat pagi Bu Tini. Saya sempat ikut beberapa bimbingan untuk jurnal-jurnal Scopus ini. Terus ada saran yang mengatakan bahwa kalau triknya itu untuk lolos ke Scopus, untuk daftar pustakanya itu diubah dari referensi Indonesia, kita cari referensi luar. Jadi semua referensi itu harus gunakan referensi luar. Bagaimana itu Pak Albert? Apa itu trik yang bagus? Karena kadang kalau orang sejarah itu sumber-sumbernya itu memang sumber lokal, kayak Lontara dan lain-lain sebagainya. Kemudian trik yang kedua yaitu katanya jangan cari jurnal yang bahasa ibunya bahasa Inggris. Cari di luar yang bahasa Inggris, misalnya Rusia, Turki dan lain-lain. Sekedar saran apa hal itu juga salah satu trik yang bagus, atau saya cuma kendala ini tentang referensi luar yang kadang ini sulit bagi saya untuk menggunakan semua sumber luar negeri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Menarik ini ya, kan dari sejarah ya. Ada lagi Bu, Bapak Ibu, 1 orang penanya bisa raise hand atau mungkin di kolom. Ada Pak Wahyudi ya. Baik, sudah ada 3 penanya. Saya bacakan ya, Pak Albert ya. Dari Pak Samsul Bahri tadi, mungkin saya hanya mereply saja trik yang bisa dicapai untuk bisa masuk dan bisa menulis di jurnal bereputasi. Sementara kondisionalnya ya banyak yang berbayar Pak, demikian. Kemudian tadi masalah jurnal predator itu bagaimana? Kemudian pertanyaan kedua adalah dari Bu Tini, ada 2 trik tadi menarik ya. Trik itu terkait dengan kepustakaan di bahasa itu harus diubah ke referensi luar. Sementara tadi kenyataannya karena beliau dari sejarah dan lebih banyak mengadopsi dalam konteks lokalitas ya, itu sangat menarik. Kemudian jangan cari jurnal yang bahasanya di luar bahasa Inggris, bahasa induknya. Mungkin bahasa Rusia atau Jepang, bahasa Arab bahkan mungkin. Yang ketiga ini dari Pak Wahyudi, bagaimana cara Pak Albert untuk mengetahui jurnal predator atau cloning? Nah, itu reply dari Pak Samsul Bahri juga tadi. Mohon strategi dan penjelasannya. Terima kasih Pak.
silakan dijawab dari ketiga pertanyaan berikut tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wah, ini saya berondong dengan pertanyaan Pak Hidayatullah ini. Oke. Baik, dari Pak Samsul tadi ya, terkait bahwa saya yakin teman-teman di pusat Litbang SDK. Kebudayaan sebelumnya di Kemendikbud ya Pak ya, Ya, itu siap. sudah banyak menulis. Hanya tadi yang disampaikan Pak Samsul, mohon maaf kalau saya salah, kita belum terbiasa menulis untuk jurnal, begitu Pak ya. Tapi hasil-hasil dari penelitian kami, kegiatan kami ada, gitu Pak Samsul ya. Ya, Nah, siap. nah itu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menulis jurnal itu tadi? Yang kedua adalah mencari publikasi yang tidak predator, gitu, misalkan atau Scopus. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Bu Tini ya terkait jurnal-jurnal beliau sudah ikut Scopus terus gitu ya. Saya belum pernah ikut Bu, saya anti Bu. Jadi saya kena Scopus itu ketika saya balik ke Indonesia Pak Hidayatullah, saya ke UNS, wah gaungnya Scopus kok sangat tinggi gitu ya. Berbayar ke sana nanti diremunkan, ditukarkan gitu ya. Wah, saya kok jadi seperti ini gitu ya. Jadi kalau diskusinya ketika bahkan tadi juga Bu Tini menyampaikan dari beberapa kiat-kiat menulis Scopus adalah satu, disarankan untuk mengubah referensi gitu ya. Iya, itu benar gitu ya. Ini menjawab Bu Tini dulu. Ya, benar, tidak merubah Ibu. Kalau saya pribadi, ketika saya mau apply jurnal di Rusia, saya lihat satu, tentu kita ketika melihat jurnal itu formatnya kan beda. Referensi, jangan kita referensi Indonesia semua. Kalau di Ibu ini malah suruh merubah 100% ya. Kalau saya enggak. Kalau misalkan kita punya 15 referensi di daftar pustaka, setengahnya ambil yang dari Rusia. Yang terkait, misalkan tadi Bu Tini terkait arkeologi ataupun antropologi sejarah tadi ya. Cari di sana yang mengenai sejarah. Lupa nanti bukannya bahasa Rusia, ada yang bahasa Inggris, Bu. Dalam arti Ibu ketikanya dalam bahasa Inggris nanti akan keluar. Siapa itu ada. Jadi memang benar ketika kita mau apply di jurnal yang bereputasi global, kalau tadi Pak Hidayatullah yang tinggi ya, Scopus, WOS, ataupun DOAJ, cari di sana. Jangan 15-20 orang di daftar pustakanya Indonesia semua. Jangan Albert Muhammad terus jangan Hidayatullah semuanya, tapi cari. Oh, di sana siapa sih peneliti? Karena apa? Itu terkait indeksasi ya. Terkait nanti citasi gitu, bahwa ketika kita mau nggak di sana, saya juga ada dihargai gitu. Dan mereka lebih percaya. Satu itu. Ya. Kedua, bagaimana mengetahui kalau nggak salah pertanyaannya itu tidak predator. Ya, linknya Pak. Bapak Ibu semua sudah punya di peneliti semuanya? Ya. Sudah ya Bapak Ibu. Kalau Simago ngertos betul Bapak Ibu? Oh, izin saya share ini Simago. Pak Nurbaillah sudah kelihatan mohon izin? Sudah Pak. Ya, sudah Bapak Pak. Ibu sudah pernah ngecek ini belum? Sudah. Nah, di sini saya yakin tidak ada yang predator. Sangat kecil kemungkinan. Karena satu ini diakui sama Dikti, sama BRIN diakui juga. Di sini jarang sekali yang ada predator. Kemudian tadi ada yang tanya, Pak, bagaimana mencari, kalau salah pertanyaan juga di pertanyaan, mencari zona Rusia yang gratis. Begitu tadi Pak, Jatuh ya? Ya, pertanyaan terbaru itu Pak. Dari Pak, Bu terbaru ya, Suci mohon maaf. Andari. Jadi Ya. di sini kita bisa mencari Bapak Ibu, misalkan ya, tree ranking misalkan. Oh, saya nggak bisa klik. Oh, ini country ranking. Ya kan? Misalkan kita cari di ini di wilayah Rusia gitu. Ini di Afrika, Eropa, Rusia. Sebentar. Eropa Timur ya. Ada Eropa Timur, Pak. Ada. Eastern Europe seperti ini ya. Ya. Misalkan gini. Nah, di sini muncul subjeknya apa? Kita misalkan pilih subjek kita yang sosial ya, Bapak Ibu ya. Ya. Social science. Nah, sini. Masih keluar. Ada Rusia. Ada banyak sekali. Tinggal kita klik, nanti akan keluar. Jurnal-jurnalnya akan keluar. Bentar. Nah, misalkan social science itu sini. Misalkan kita subjek social science.
Ini maka juga ada yang BRICS juga Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu BRICS nggih? Konsorsium negara-negara besar nggih, Brasil, Rusia, India, Cina, kemudian Afrika Selatan. Indonesia belum diajak masuk, ya. Itu sangat tinggi di sini. Nah, misalkan link jurnalnya, kita berbicara link jurnal, misalkan sebentar. Mohon maaf, ini saya nyari country ranking. Setelah itu, ini Rusia dari nomor 12. Sebentar ini. Saya kok lupa nyari jurnalnya ya Bapak Ibu, sebentar. Ini Pak, Pak, mungkin di mana Pak? mungkin tadi mohon maaf Pak, saya mohon izin ngacak. Silakan. Itu di paling ujung di home dulu, kemudian nanti Bapak Ini cari ya. dulu dari bukan di home. Ini masih bahasa Inggris. Di Kembali. IO ini kan? Ya, ke Simanggu dulu Pak, kemudian nanti Eastern Europe, kemudian bidangnya social science, nanti tinggal di search, nanti akan muncul beberapa jurnal yang Tadi mulai nggak keluar dari Pak. satu. Iya. Bentar, tadi udah saya coba itu kok nggak Iya. keluar sih. Terima kasih Pak Hidayatullah. Iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mungkin ini saya grogi Iya. atau gimana ini kok nggak keluar. Biasanya saya nyari di sini. Jadi ketika yang bidang-bidang sosial apa sih gitu ya. Social science atau humaniora kita bisa dicari tadi di Rusia posisi lumayan ada di 12 ya, masih dikasih ya sama Barat, indeksasi Barat ini. Jadi di situ. Kemudian apakah di Rusia gratis? Saya pastikan mayoritas iya. Kecuali yang mereka minta terbit cepat Pak Hidayatullah. Ya. Nah, tapi Iya, ketika Pak. minta terbit cepat itu ya nanti dia akan cenderung satu bisa predatory atau cloning. Kalau yang dia gratis apa namanya? Dia cenderung bukan predatory. Dan di beberapa jurnal yang saya apply responnya bagus. Jadi seminggu 2 minggu saya udah direspon, oke masuk ke redaksi. Seminggu kemudian silahkan diterjemahkan dalam bahasa Rusia semuanya. Seperti itu. Oh. Jadi pertamanya bahasa Inggris dulu ya Pak ya? Ya kemarin karena untuk latsar ya Pak ya, karena kan harus deadline gitu, udah bikin 25 halaman. Saya kirim cuma abstraknya aja bahasa Rusia gitu, kemudian masuk redaksi, setelah itu mohon diterjemahkan dalam bahasa Rusia. Semuanya gitu kan. Ya Pak, nanti apakah di sana ada yang menerima bahasa Inggris? Ada beberapa. Dan kita harus jeli-jeli jurnal itu, yang Scopus itu terindeks Q1 atau Q2 misalkan, itu mereka menerima bahasa Inggris enggak? Gitu. Saya pernah dapat jurnal ya di Rusia itu waktu lulus S3 juga diskusi, mohon apa namanya, peneliti-peneliti Indonesia atau dosen juga mengirim ke kami gitu kan. Juga saya sampaikan karena kami Barat ya, jadi harus terindeks Scopus dan WOS. Jadi Bapak saya minta jurnalnya untuk meraih ke sana, ke indeksasi di sana. Nggak harus Scopus tapi terindeksasi oleh Barat. Gitu. Ada yang belum saya jawab betul Pak Hidayatullah? Iya. Ini Pak, tadi masalah apa ya? Jurnal bereputasi, persoalan biaya nih yang belum dijawab. Mungkin sebenarnya sih muaranya di Simanggu tadi ya. Tergantung dari yang pertama ya tadi yang sudah disampaikan dari bahwa link jurnal Rusia mungkin yang berbayar dan tidak, mungkin bayar yang tidak ya Pak ya. Tadi saya hanya menambahkan pertanyaan, apakah wajib menggunakan bahasa Rusia? Nah, kan ditranslate di akhir. Mungkin itu. Mungkin dari Pak Samsul ini yang belum terjawab Pak. Persoalan jurnal predator dan jurnal bereputasi, tapi kemudian dia juga masalah biaya yang kemudian menjadi persoalan. Itu saja sih Pak. Oke, terima kasih Pak Najatullah terkait Pak Samsul ya, terkait biaya gitu ya. Memang yang jadi polemik di BRIN ini kita dituntut tinggi ya, kalau tadi ada saya dijudge gini, tuntutannya tinggi tapi dukungan nol gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di presentasi, ya muluk-muluk pertanyaan saya Pak Kepala itu juga punya tuntutan enggak ya beliau ya? Beliau punya output jurnal internasional enggak gitu ya? Seolah-olah
kita karena alasannya kita udah dikasih gaji nih, udah dikasih tukin, misalkan begitu ya. Harus publikasi, bereputasi internasional. Padahal kalau Bapak Ibu semua tahu, Scopus dan WOS itu mayoritas berbayar Pak itu ya. Bahkan saya punya teman-teman yang S3 dan sudah lulus dari Rusia, itu memang ada teman-teman yang sampai patungan Pak Hidayatullah, 100 gitu ya. Sampai 500 untuk terbit sebuah Scopus. Mereka sangat-sangat apa namanya? Modal-modal yang seperti itu gitu ya. Nah, terus bagaimana supaya menghindari itu gitu ya Pak Samsul ya. Kalau memang satu ya, Bapak Ibu semuanya butuh jurnal yang Scopus misalkan ya. Sudah nih tapi harus berbayar sekian dolar gitu. Dan itu untuk kenaikan HKM salah satunya gitu ya. Kalau memang tidak dapat berbayar ya mau gimana lagi. Tapi kalau saran saya cari yang tidak berbayar dulu. Karena apa? Saya pribadi nggak banyak. Saya penghasilan sementara masih UMR Karawang misalkan gitu di print ya. Masih 80% gitu ya. Kalau suruh berbayar ya tidak mau ya, mending saya buat bayar SPP gitu ya, buat bayar internet di rumah gitu ya. Satu itu. Kedua apa? Kalau Bapak itu bisa gratis, wahnya lebih gede. Oh, dia Scopus Q1 bayar $500. Oh, saya Q2 gratis. Ada kebanggaan diri sendiri. Kita nggak keluar, kemudian oh saya bisa gratis. Cuma effortnya memang lebih Pak Hidayatullah dan teman-teman. Satu ya, misalkan tadi Bu Tini juga menyampaikan kalau mau cari yang Scopus, jangan cari yang bahasa ibunya bahasa Inggris. Ya. Kenapa? Satu, cenderung akan berbayar yang bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris itu ibu mana ya? Amerika dan kesemakmuran negara Inggris kan, UK kan. Inggris Raya. Itu kan semua pakai bahasa ibunya bahasa Inggris. Nah, di negara-negara Eropa enggak. Mereka punya bahasa asli sendiri gitu. Yang cenderung jurnalnya menerima beberapa bahasa. Misalkan bahasa Inggris atau mungkin bahasa Jerman, bahasa Belanda, Prancis. Cenderung akan gratis. Dan Scopus ini kalau saya tanya teman-teman yang sekolah di Eropa, di Jerman tidak ada Scopus juga Pak Hidayatullah. Tidak ada. Di Rusia enggak. Jawa Timur juga enggak ada. Tapi mereka tahu ada Scopus. Yaitu Barat gitu, misalkan. Barat yang itu sebuah bisnis kapitalisasi sains gitu, ilmu gitu loh ya. Orang harus begini. Ini makanya teman-teman yang sedang sekarang di Serpong juga diskusi itu. Kita dituntut untuk Scopus sama WOS. Padahal itu sebuah bisnis kapitalisasi. Berarti kita mendukung kapitalisasi dalam bidang ilmu gitu ya. Iya. Gitu nggih. Terima kasih saya kembalikan. Menarik sekali Pak atas umpan balik dari Bapak ya terkait dengan persoalan predatory journal dan biasa calling journal juga yang seringkali kita terjebak ya. Apalagi juga tadi disampaikan trik-trik kemudian juga cara memotoi jurnal yang kemudian di Rusia tadi yang tidak berbayar, saya kira banyak sudah dijelaskan. Baik Bapak Ibu, termin pertama sudah kita lewati bersama. Selanjutnya termin kedua untuk 3 orang petanya. Tadi Bu Suci saya anggap sudah menjadi bagian dari termin yang kedua tadi Bapak. Kemudian ada di chatroom ini itu ada Ibu Dian Diniati yang bertanya begini Pak. Kategori jurnal Q1, Q2 atau kuartil ya, Q1, Q2, Q3 atau Q4 ya sampai Q4 itu apakah harus terindeks di Scopus aja atau ada yang lain? Terima kasih. Kalau itu mungkin langsung dijawab Pak. Kemudian nanti ini ada Pak Irmawan nih kalau saya lihat di layar di screen. Silakan Pak Irmawan mungkin bisa langsung secara oral menyampaikan pertanyaannya Pak di termin yang kedua ini. Dipersilakan Pak Irmawan. Terima kasih Mas Aan. Mohon informasi dari Pak Albert Muhammad ini Pak. Kami ingin mengetahui apakah di negara Suriname ada jurnal-jurnal yang termasuk apa tadi Scopus atau apa sehingga mungkin kami ada kesamaan budaya. Kalau ada mohon informasinya jurnal-jurnal yang di Suriname Pak. Kalau ada mohon ya mohon informasi. Mungkin kalau pakai biaya mungkin lebih murah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Irmawan. Pertanyaan yang menggelitik ya. Saya kira terkait dengan culture di sana sama dengan orang Jawa. Baik. Tadi 2 orang penanya Bapak mungkin bisa menanggapi secara langsung terkait dengan kuartilisasi dengan juga Mas tentang jurnal yang ada di Suriname nih Pak. Silakan Pak. Kami berikan untuk Bapak merespon pertanyaan tersebut. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak
Irmawan ya, apakah ada jurnal di Suriname yang terindeks global misalkan gitu ya, atau di Simago gitu tadi ya. Ini sedang saya googling belum ketemu Pak. Sementara belum ketemu. Tapi begini Pak, selama saya pengalaman 6 tahunan di Rusia sih, itu para ilmuwan di sana itu senang dengan data Indonesia Pak, karena nggak banyak. Mereka menyadari mesra tahun 45 sampai 60-an gitu ya. Sampai 65 lah kita. Pernah mesra datanya banyak. Setelah 65, 66 sampai 2098 lah misalkan, sampai 98. Bahkan 2000-an itu terus terang nggak ada yang sekolah ke sana, kuliah nggak ada, baru dibuka itu sekitar tahun 2003, 2004. Jadi mereka senang ketika ada publikasi dari Indonesia, Pak Imawan. Itu senang. Jadi ketika kemarin saya S2 dan S3 mau meneliti tentang Rusia, sama profesor, ngapain kamu meneliti media di Rusia? Kita sudah tahu. Aku pengen negaramu tentang apa? Tulis. Tentang ini diskusi. Jadi ketika Pak Imawan tadi kayak Butini, cari negara-negara yang bukan berbahasa ibu, Pak. Misalkan di Belanda, cuma di Belanda itu kan ribuan orang Indonesia kuliah di sana Eropa Timur, Pak. Saya sarankan ke Eropa Timur. Kayak Pak Iman tadi, misalkan terkait tadi budaya, Pak ya. Itu beberapa jurnal budaya. Ya. Jadi Suriname ini saya belum googling, belum ketemu. Nanti misalkan Pak Hidayatullah atau teman-teman di Simago itu bisa ketemu, bisa disondingkan ke Pak Irmawan terkait jurnal tersebut. Itu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu tadi ya. Iya, terkait Q kuartilisasi, Pak. Oke. Apakah Q1 sampai Q3 itu harus Scopus? Izin Ibu kalau nggak salah, Q itu berawal dari kuartilnya Scopus dulu gitu ya. Kuartil 1, kuartil 2, ketiga. Apakah harus terindeks? 1, iya, pasti dia terindeks Scopus. Yang kedua, dia bisa jadi terindeks di WOS juga, ya kan? Di DOAJ juga, Ibu. Jadi, Q ini emang untuk image dari Scopus. Ya, ketika sudah Q3 berarti dia pasti terindeks Scopus. Apalagi Q2, Q1. Bahkan tadi juga ditambahkan Pak Hidayatullah, kalau Sinta 1 di Indonesia, harusnya sudah Scopus sih Pak Hidayatullah ya. Ya, Sinta 1, Pak. Sinta 1. Jadi seperti itu. Jadi Sinta 1 seharusnya dia sudah Scopus. Kuartil berapa? Ya tergantung, bisa di Q2 atau Q3. Jadi juga Q1. Itu. Nah, yang jadi masalah tadi kita selalu digambarkan harus Scopus Q1. Padahal kita sudah diberi kelonggaran terindeks di e-peneliti ataupun di Simago. Bapak Ibu yang menjadi tim asesor, nanti saya mau dikulik, saya sudah tanya ke kampus saya, kemudian ke profesor yang menilai itu, di mana Pak harus? Enggak, yang penting di ini peneliti terdaftar, kalau enggak ada, kami akan lihat di Simago. Ada enggak? Ketika itu tinggi apa enggak, itu kan syaratnya bukan tinggi sama enggak ya Pak Jody. Syaratnya adalah punya apa enggak. Nilai, nah untuk tinggi apa itu kan meneliti, menentukan nilai nanti kan. Nilainya berapa kreditnya gitu kan. Nah, yang penting sepunya itu ketika untuk HKM selesai. Apalagi SKP. SKP kan yang penting satu, punya publikasi internasional. Bapak Ibu di KSDK banyak yang sudah alim aja. Oke, Pak, udah itu lagi. Betul, Pak. Mayoritas gentong, Pak. Nah, makanya ini saya lihat kok Bapak-bapak semua di mana udah harus mumpet iki gitu ya, Pak Imawan. Jangan khawatir, Pak. Pak Imawan punya Pak Hidayatullah yang masih muda, nanti mbak-mbak yang masih muda, kerjasama gitu ya. Ayo nulis gitu. Misalkan ada biaya ya patungan, misalkan ya. Tapi saran saya jangan. Cukup biayanya untuk ngopi aja, Pak. Jadwal Pak Imawan ya. Biaya untuk itu aja gitu ya. Cari yang gratis. Punya ide ditulis bagian apa. Tapi ketika tadi saran dari Ibu ini benar, ketika kita cari jurnal di internasional, jangan lupa ambil daftar pustaka dari sana. Yang sesuai tentunya. Misalkan Bapak Ibu tentang antropologi ya tentang antropologi, jangan tentang politik misalkan udah jauh gitu ya. Tentang sosiologi. Karena apa? Itu menjadi salah satu syarat ketika biar diterima. Kalau misalkan kita malah mengambil tadi semuanya jangan. Tetap ada beberapa poin dari Indonesia. Karena apa? Objek penelitian kita di Indonesia, Pak Jito. Kita tidak bisa, kalau saya tidak bisa meneliti di Indonesia, daftar pustakanya 15 ambil dari Amerika semuanya. Loh, malah orang lokalnya kok nggak ada yang berpendapat, nggak ada yang meneliti tentang tersebut gitu misalkan. Setengah-setengah bagus. Atau paling enggak porsinya ya 60-40 lah. 60-nya untuk yang luar gitu, biar seneng yang punya jurnal. Oh, ada nih orang kita diambil di cita sini gitu ya. Itu sih.
Pak Hidayatullah. Iya. Semoga tidak ada pertanyaan lagi nih. Tapi kami tetap masih ada termin yang ketiga, Pak. Jika memang ini, karena ini sangat menarik, Pak. Luar biasa cakupan bahasanya terkait dengan tips dan trik, Pak, untuk menulis di jurnal ilmiah. Meskipun saya punya tagline tadi, don't be afraid to write, sebetulnya itu. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah 3 penanya dari Ibu Suci, Ibu Dian Diniati, dan secara oral oleh disampaikan Pak Irmawan ya. Kami buka untuk termin yang ketiga untuk 3 orang penanya. Jika ada yang masih antusias untuk menanyakan perihal tentang seputar menulis jurnal internasional. Oh, ini ada Mbak Dian ini. Raise hand rupanya. Silakan Mbak Dian Kaipron. Nggak, kalau ini dari PSDK ini, ya, dari Pemuda Sosial dan Kesehatan, adik angkatan saya. Iya, terima Silakan kasih. Mbak Dian Iya, untuk terima kasih. menyampaikan pertanyaannya. Pak Albert, sebenarnya ini pertanyaan singkat saja. Saya punya 2 pertanyaan. Pada saat kita coba telusur jurnal, yang ada beberapa jurnal itu yang memang di webnya dia bilang ini terkait APC, Pak Albert. Dia tulis keterangan bahwa publication fee-nya itu gratis. Tapi di sisi lain ada keterangan bahwa pada saat ini open access akan berbayar dan akan ada APC-nya, Pak Albert. Nah, itu seperti apa? Di sisi lain kita kadang mikir kalau misalnya jurnal kita itu close dan tidak dibuka untuk umum ya, biasanya akan susah untuk dapat citasi yang lebih tinggi dibanding yang open access. Seperti itu, Pak Albert. Terima kasih, Mas Hidayatullah. Ya, sama-sama. Baik, itu pertanyaan pertama dari Pak Dian, dari Mbak Dian. Mohon Pak Albert untuk menahan dulu tanggapannya. Mungkin ada pertanyaan lain yang raise hand mungkin dari Bapak Ibu semuanya. Wah, rupanya ini pertanyaan pamungkas, Pak, di termin yang ketiga ini. Kami tunggu Bapak Ibu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa raise hand atau di room chat. Dipersilahkan. Ya, rupanya itu adalah pertanyaan pamungkas, Pak, dari Mbak Dian terkait dengan persoalan artikel processing charge ya. Mungkin ketika di awal mungkin dia free, tapi kenyataannya mungkin ternyata pas publikasi berbayar dan mungkin mempertanyakan persoalan impact ya, impact factor atau daya jangkauan ketika yang berbayar itu seringkali ya open access, tapi sementara yang gratis ketika submit sampai publication itu cenderung di close. Memang itu yang seringkali saya hadapi dan itu lazim lumrah ketika kita ingin membaca seringkali di close dan sehingga membuat citasinya turun atau bagaimana. Itu menjadi semacam keuntungan tersendiri bagi yang berbayar yang bisa di open ya. Mungkin seperti itu Pak, silahkan dijawab Pak Albert menanggapi dari pertanyaan Mbak Dian ini. Masih ada pertanyaan itu Pak Lukman. Pak Lukman ya. Oh iya, baik kami buka untuk termin yang ketiga Pak Lukman Tamrin ya. Dipersilakan Pak, silakan menyampaikan. Mungkin bisa di unmute ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman ya, dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saya dapat info webinar ini, Zoom ini, sharing dari teman ya. Saya berpikir secara umum, karena saya fungsionalnya analis kebijakan ya, bukan peneliti, walaupun ada sedikit ketertarikan, kayaknya menarik nih untuk jadi seorang researcher ya, peneliti, untuk pindah ke BRIN tapi saya lebih ke posisi saya saat ini untuk sebagai analis kebijakan. Apakah ada peluang bagi kami juga itu untuk tadinya saya berpikir ini sebagai semacam sharing ya, knowledge bagaimana kita untuk menyusun sebuah jurnal internasional ataupun mungkin jurnal secara ini ya, karena kami belum terbiasa jujur untuk membuat sebuah kajian yang levelnya mungkin boleh dibilang high level quality atau gimana gitu ya. Jadi intinya mungkin saya dari posisi kacamata awam gitu ya, seorang analis kebijakan, sebenarnya apakah bisa kami menulis sebuah jurnal gitu internasional, maupun bagaimana tips atau step-stepnya gitu kan. Dan sebenarnya karena jujur bagi saya ada isu-isu yang menarik ya untuk diangkat, untuk menurut saya
bagus untuk dilakukan sebuah kajian gitu, dan harapannya kalau lebih levelnya bisa lebih tinggi, artinya mungkin banyak pihak yang bisa menerima maupun istilah kata melihat tulisan kita bukan sekedar untuk angka kredit atau apa, tapi lebih ke apa ya, ada implementasi atau problem solving di situ. Saya kira mungkin mohon masukannya dari para narasumber, kira-kira kami dari Kementerian Teknis ini dengan fungsional analis kebijakan ini bagaimana kita step-stepnya ataupun tips untuk menulis maupun menuju ke bisa apakah itu memungkinkan menyusun sebuah jurnal internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman Tamrin ya dari Kemendesa ya. Bapak analis kebijakan ya. Terkait dengan adakah peluang mungkin sharing knowledge ya Pak ya, terkait untuk bisa menulis jurnal, tipsnya bagaimana, paling tidak memungkinkan untuk bisa, salah satunya sebenarnya luarannya adalah policy paper atau policy brief untuk analis kebijakan. Mungkin bagaimana kolaborasinya Pak? Silakan Pak ditanggapi Pak. Iya, betul Pak. Ya, silakan Baik, Pak Albert. terima kasih Pak Hidayatullah. Saya Ya. jawab dulu dari Pak Lukman ya, karena Oh, ini ya. tamu dari bukan rumah kita ya, lain Iya. ya, yang mungkin tertarik akan jadi peneliti di BRIN. Satu pikirkan dulu Pak Lukman ya. Satu dipikirkan baik-baik. Terkait yang tadi kita obrolkan, saya nggak tahu Pak Lukman dari awal apa enggak ya. Memang di peneliti itu kita bisa tadi kayak Pak Lukman, banyak isu-isu. Isu itu kan udah tema topik ya, ada masalah. Menarik untuk diteliti, dikaji, ditulis, dan bisa bermanfaat untuk orang lain, misalkan. Nah, bisa nggak sih seorang analis bisa untuk menulis paper tidak harus peneliti, ya kan? Tidak harus dosen. Semuanya boleh menulis, ya kan? Untuk jurnal itu kan semuanya boleh menulis, terutama buat teman-teman di bidang iptek gitu ya, iptek ya, yang berkaitan untuk apa namanya menjaga keilmuan dia, mengembangkan keilmuan dia. Tadi juga disinggung sama Pak Lukman, untuk apa? Bukan hanya sekedar untuk angka kredit. Ya tidak dimaklumi itu butuh gitu Pak Deto ya. Bagi kita bahwa itu SKP butuh, kita kalau nggak nulis ya wah kita bisa ditendang sama BRIN misalkan gitu. Kemudian itu bisa nggak sih analisis? Bisa. Kalau ingin ke BRIN silahkan nanti Pak Imran tadi bisa, Pak Lukman ya, mohon maaf, Pak Lukman bisa tanya ke teman-teman, enak nggak sih pindah ke BRIN gitu ya. Tanya kapan itu sih gitu ya. Memang kita di BRIN dituntut untuk menulis. Yang juga disampaikan Pak Duta, jangan takut untuk menulis. Boleh Pak Lukman, boleh menulis. Dan teman-teman juga yang jadi masalah di KSDK ini kan, Bapak-bapak semua sudah, mohon maaf ya, bukan tua ya Pak ya, sudah sangat berpengalaman dalam bidang menjadi peneliti di kementerian sebelumnya gitu ya. Tiba-tiba, ini kamu harus bikin jurnal gitu kan, diminta di BRIN gitu kan. Nah akhirnya kan kalang kabut. Dan makanya mulailah menulis gitu lah ya. Kalau Pak Lukman bekerja isu-isu itu sudah menjadi sebuah topik, menjadi rumusan masalah, Pak. Tinggal dikerangkai. Oh, kira-kira begini. Rumusannya begini. Misalkan gitu. Kayak Pak Irmawan, Pak Samsud, jangan khawatir. Nulis aja, Pak. Nanti tinggal teori, kumpul sama teman-teman. Kenapa saya menekankan jangan menulis, jangan takut? Itu masalah yang pokok. Setiap orang khawatir saya nggak bisa nulis. Dan ini nggak disampaikan oleh peneliti-peneliti senior di LIPI, mohon maaf. Nulis di Scopus, jurnal, publikasi, harus bereputasi. Tapi nggak dibantu benar-benar, jangan takut sama Bapak Ibu. Kalau ada masalah, silahkan tanya. Nggak ditanya. Gitu ya. Sampai ini pamflet juga dari KSDK muncul di peneliti baru di kami ya, di BRW kami ya. Loh, Mas Abed kapan ngisi gitu ya? Ya, terus ada yang sudah diagendakan gitu. Maksudnya apa? Ketika kita punya masalah bersama-sama nih, saya juga orang baru di BRIN. Oh, masalahnya punya apa namanya? Kita dituntut output, publikasi. Kalau kita nggak punya pengalaman, ya bakal stres. Kalau saya nggak di universitas, tidak ada dosen, tidak ada mahasiswa yang tiap hari konsultasi, bikin publikasi, ya saya nggak bisa nulis, Bapak Ibu. Hanya untuk tuntutan akreditasi kalau kita terbiasa punya program, menulis jurnal ilmiah populer gitu misalkan. Tapi bukan publikasi juga susah. Mahasiswa saya juga sama. Jadi mereka takut, tapi seringlah konsultasi, bingung silahkan ketemu saya. Tuh. Nggak harus di kampus, bisa ke rumah, bisa di kafe misalkan. Reportnya apa gitu. Yang penting nulis gitu. Pak, saya nggak bisa tulis dulu. Temanya apa, tulis, minggu depan 1 halaman. Saya gitu Bapak Ibu.
1 halaman sudah ketemukan pokok-pokoknya, draftnya, kita bikin perlebar. Cari ini, cari teori ini, sudah. Ada yang Pak suruh revisi, ada yang diterima. Yang penting tadi menulis di awal, kemudian diperbaiki, sudah cukup. Ketika sudah ketemu jurnal, karena setiap jurnal itu kan punya format masing-masing, J. Ya kan? Punya format beda-beda, harus dipelajari. Dan ketika kita apply, oh formatnya begini beda. Formatnya begini beda. Terkait juga dengan daftar pustaka. Jadi Pak Lukman, analisis kebijakan boleh ya. Silahkan, saya mendukung itu karena tadi disampaikan Pak Hidayatullah, nanti kan ada analisis brief gitu ya. Yang bisa menjadi sebuah kolaborasi. Kalau kita ASN diminta kalau kolaborasi ya, bisa kerjasama. Pak Lukman join dengan teman-teman di sini, Pak Irmawan, Pak Samsul join. Kita punya isu apa yang cocok, cari yang cocok. Kan ya. Misalkan Pak Irmawan suka budaya, Pak Lukman dari ke desa suka dengan maritim misalkan, oh ya nggak cocok, cari yang cocok, pasti ada. Cari ikatan yang ada supaya teman-teman senang. Gitu nggih. Kemudian menjawab pertanyaan dari Mbak siapa tadi Pak? Hidayatullah, adik Mbak Dian ya terkait Pak, pada awalnya kita itu gratis Pak. Tapi setelah itu nanti di ending kalau pengen open access harus berbayar. Gitu Mbak Dian ya. Menjadi masalah gitu Mbak Dian ya. Nah itu bagaimana Pak? 1, kalau tidak di open access kita kemungkinan dapat citasi kecil gitu ya. Karena nggak ada yang baca gitu Bu Dian ya. Ya kan. Nah, memang itu menjadi polemik industri publikasi ya Bapak Ibu ya. Ketika di awal tidak gratis, kalau pengen tak share dibuka oleh umum ya kamu bayar misalkan atau sekian $100 gitu misalkan. Nah, itu bagaimana? Berarti memang harus cari-cari yang open access dari awal Bu Dian. Ya, supaya kalau ahli media utama itu kan dibutuhkan citasi ya Pak Hidayat ya. Kalau nggak salah ya. Dibutuhkan publikasi ya. citasi Itu dan betul. publikasi gitu ya. Nah, perlu disitasi gitu. Misalkan untuk cari itu memang pertama Bu Dian, cari yang benar-benar memang dia tidak akan ada statement di belakang untuk open access, tapi yang di depan sudah free open access gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan ya udahlah Mas Afif daripada saya berbayar aja, monggo gitu ya. Misalkan tukinku turah-turah gitu ya. Monggo lah gitu ya. Tapi kalau saya cari dulu yang gratis gitu ya. Tukinnya lebih baik untuk makan-makan di kantin Gatsu gitu ya. Untuk nongkrong sebulan sekali, diskusi, peer review. Lebih enak daripada kita harus bayar ses $200 gitu ya. Sedangkan kita diminta anak kita untuk mau beli es krim, kita marah-marahi gitu Pak Hidayatullah ya. Iya, Nah, Pak. lebih baik kita pikir seperti saya, yo ngapain bayar orang gitu kalau bisa cari gratis susah ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Bapak Ibu, alah urip kok digawe susah atau Mas bayar wae lah. Kasih ngarep untuk tukineh kok misalkan gitu monggo. Tapi cari satu yang benar-benar open access di awal Bu Dian. Ya. Jadi memang kadang-kadang kita akan terjebak di industri publikasi seperti tadi. Kenapa sih harus Scopus? Sementara Scopus yang memang navigasinya paling cepat gitu ya. Karena itu dibikin oleh global. Sampai harus yang berbayar bahkan $1.000 untuk Q1 gitu ya. Dan banyak ilmuwan Indonesia membayar untuk itu. Terutama ingin yang naik menjadi guru besar atau profesor gitu Pak Idu saya. Mereka rela bayar itu. Kenapa? Loh, kalau aku udah jadi guru besar, tunjanganku cukup untuk beli itu. Kadang-kadang kan gitu. Cuma kalau kita garis bawahi lagi bahwa peneliti itu tujuan terakhir adalah bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Gitu Pak Idu. Ya. Publikasi kita di Scopus itu dibaca siapa? Dibaca enggak? Penelitian teman-teman yang secara empiris tadi kalau Pak Lukman ya, bahwa kebijakan itu bisa bermanfaat bagi satu pemerintah enggak? Bisa bermanfaat bagi masyarakat enggak? Enggak dipikirkan sampai situ. Yang penting apa? Scopus dan Scopus gitu ya. Ini saya harusnya ngomong di depan Pak LTH gitu ya, bukan di depan teman-teman gitu ya. Harusnya ya Pak. Jadi harusnya gitu, tapi ya enggak Kritikan mungkin pedas Pak itu, saya. Pak. Langsung saya itu siapa itu? Wah enggak tak tanda tangani SKPNS-nya gitu Pak Anda. Jadi kita terlalu terjebak dengan industrialisasi publikasi internasional. Saran saya ke Mbak Dian, Pak Irmawan dan lain-lain, cari publikasi yang benar-benar gratis. Di Indonesia ada, gitu ya. Ada. Di luar negeri banyak. Kalau saran dari Bu Tini adalah cari yang bukan bahasa Inggris tadi, bukan dari Amerika, bukan dari persemakmuran Inggris Raya. Eropa Barat, Eropa Timur, gitu ya. Kalau yang bisa bahasa Cina, silahkan. Nggak apa-apa.
Gitu. Mungkin saya kembalikan. Ya, baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Ini ada Mas Febriandi ya, yang akan bertanya atau bagaimana ini Mas? Kira-kira apakah ingin menyampaikan pertanyaan? Enggak, Mas, enggak. Oh, Makasih. enggak. Oh ya, baik. Wah, menarik sekali Pak atas tanggapan dari Bapak. Mungkin saya sebenarnya tertarik dengan apa yang menjadi statement tadi Bapak terakhir ya. Oh, ini menanggapi tadi Pak Lukman nih. Mohon info kalau mau belajar lebih lanjut terkait penulisan jurnal internasional ini, konsultasinya kemana? Di BRIN. Nah, itu. Apa bisa menanggapi Pak Albert ini Oh, dari kalau Pak Lukman? Pak Albert saya yang ya jurnal internasional ini kemana ya konsultasi gini. Sebenarnya Iya. kalau mau ke saya nggak apa-apa, tapi saya diminta nanti sombong gitu. Sebenarnya banyak peneliti-peneliti yang lebih senior ya Pak Lukman gitu. Pak Lukman misalkan ini tertarik bisa konsultasi mungkin ke Pak Kades atau kepala Pak OR gitu, nanti bisa diarahkan kemana gitu. Tapi kalau mau ke pribadi ke saya nggak apa-apa. Atau teman-teman yang Pak Lukman di sini misalkan ya bisa share temanya apa di chat ini, mumpung ini teman-teman peneliti di KSDK masih ada semua ya. Siapa tahu akan jawab Pak Lukman gitu ya. Ya. Mungkin Lebih Pak baik Albert mungkin bisa sharing nomor HP-nya Pak, barangkali di chat ini jika berkenan Pak. Tidak apa-apa. Semakin Oke, membangun jaringan baik, terima kasih. lebih baik nanti. Silakan mungkin di chat room Pak. Wah, ini Bu Saras memberikan masukan. Pak Albert jangan takut SKP-nya tidak ditandatangani. Ya, suatu saat itu Bu Saraswati pasti saya akan mengkritisi. Padahal ini juga dikritisi di tiap apel pagi ya Pak Jotoh ya. Di Intrabrin juga ada dikritisi terkait apa namanya, bahwa kita dituntut tinggi tapi tidak didukung sepenuhnya oleh Sarana institusi. prasarana ya, Ya, institusi. tidak dituntut. Alasan disediakan di ELSA dan lain sebagainya, tapi enggak juga gitu. Karena kami pun ya, yang teman-teman angkatan saya itu juga background-nya sebagai dosen, itu sempat bimbang Pak Hidayat Galo ya. Jadi di kampus publikasi di reimburse. Betul Pak, di reimburse Kampus saya tahu. dapat insentif. Di 15 BRIN juta. apa kabar gitu ya. Di BRIN apa kabar gitu kan. Ternyata, wah ya sudahlah. Masuk. Jadi bahkan yang diaspora itu dari 22 orang, 3 orang akhirnya cabut Pak Hidayatullah. Yang diterima 23 orang, kalau saya 3 atau 4 orang akhirnya mengundurkan diri di tengah latsar. Karena apa ya? Tidak sesuai dengan harapan, banyak tuntutan misalkan gitu ya. Jadi di BRIN itu ya semoga nanti suatu saat bisa mengkritisi, ketemu sama beliau-beliau ya. Paling enggak di kantor saya dulu saya ingin bukan mengkritisi, tapi saya lebih kepada teman-teman baru, saya ingin menggandeng teman-teman baru. Jadi saya tidak membiarkan teman-teman baru masuk, mereka kesulitan kayak Pak Ilmawan, Pak Samsul dan kawan-kawan di KSDK itu harus benar-benar dirangkul sama tadi Pak Prof sangat bagus sekali ya Pak Humaydi ya. Jadi ketika sudah dirangkul ya kita harus ikut gitu ya. Oke gitu ya. Jangan ketika dirangkul, waduh Pak, duh ini nggak bisa. Kalau kata Badal, jangan takut nulis, kita diskusi dulu, nulis dulu, kita bagi Pak. Bahkan kalau jurnal bekas itu mau ditulis 10 orang juga SKP-nya buat satu-satu bisa gitu Pak Joto ya. Mau ditulis 20 orang ya silakan. Nanti tetap hitungannya 1 gitu Pak Joto ya. Boleh gitu ya. Yang penting kalau nggak salah ketika ditulis 10 orang, 15 orang, nanti ada tanda tangan statement bahwa semuanya punya hak yang sama atau kontributor yang sama dalam publikasi ini. Jadi kalau misalnya bilang nggak bisa nulis, ya nulis bareng-bareng. Karena saya yakin nulis sendiri itu susah, gitu ya. Gitu deh untuk Pak Lukman deh. Kontaknya sudah diberikan. Ya, dipersilakan Pak, barangkali mau share, Oh. nanti bisa diskusi untuk lanjutannya di luar forum ini Pak. Siap, saya share di sini. Karena yang punya CV saya cuma Pak Lukman, Pak Hidayatullah ya. Iya, tadi sebenarnya saya mau share CV Bapak, tapi karena waktu ya. Iya, semalam saya udah dikontak sama saya belum, karena semalam gembrebes Pak, saya grogi ini mau masuk ke KSDK, masuk angin. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi ada share email dari Pak Albert ya, nanti bisa mengontak beliau. Ini bonus nih Pak, kalau berkenan untuk menanggapi persoalan reformasi agraria.
jurnal English yang banyak dari mana ya Pak Albert? Kebetulan saya ajukan artikel Q3 diminta 30 sitasis Scopus. Nah, oke. Menanggapi seperti ini ya, Bu. Oh, Siapa ini? tanggapannya Pak. Jadi ketika Dari Scopus Ibu Trisakti dari Trisakti Kementerian gitu. BPN nih Pak, ATR. Iya. BPN. Oke, ini BPN, ya, seperti tadi. Pak Lukman ya, dari luar ini banyak sekali, Ya. 130 orang. Biasanya kalau di PR saya itu kan 50 orang, nanti akhir tinggal 25 orang gitu Pak. Jadi diskusi kecil ini masih banyak banget ini. Terima kasih. Ya. Menyikapi itu ya ketika sitasi memang ketika menulis publikasi itu setelah tadi beberapa format yang saya berikan, topik, tema, rumusan masalah, kemudian metodologi, hipotesis kalau ada. Di bagian bawah kan kita perlu daftar pustaka ya yang disampaikan Bu Tini tadi ya. 30 sitasi terkait Scopus. Berarti langkah pertama adalah kita mencari publikasi yang terindeks Scopus dulu gitu Pak Joto ya. Yang open access, yang bisa dibaca terkait reformasi agraria misalkan begitu kan. Ambil 30 sitasi, 30 kalimat di situ gitu, 30 paper gitu kan misalkan ya. Atau tidak harus 30 publikasi. 3 publikasi kan di situ sudah Scopus semuanya kan. Tinggal di bagian mana kita ambil yang sesuai dengan penelitian kita. Diambilkan di situ. Seperti itu kalau nggak salah dimasukkan Ibu dari mana nggih? Putri Sakti. Putri Sakti ya. Jadi Iya. memang harus tadi kita mau apply ke Q3 itu memang ditutup daftar pustakanya bukan dari Indonesia semua, apalagi yang nggak terindeks Scopus. Ya. Seperti itu nih kan oh ini sudah nggak lolos gitu ya. Jadi memang harus mengambil yang daftar pustaka yang dipublikasi di jurnal tersebut kalau bisa Ibu. Misalkan Ibu apply di Q3, di jurnal apa? Coba cari di situ yang reformasi agraria ada nggak? Kalau ditanya terkait reformasi agraria di mana ya? Waduh, saya juga belum bisa menjawab secara detail ya. Nanti harus benar-benar dicari di Petani satu-satu di Simago atau di Peneliti. Kalau nggak pengen repot ya di Peneliti ya, saya sudah terdaftar. Jadi para asesor suatu saat tidak perlu ngecek, tapi kalau mau repot sedikit di Simago. Ini yang terindeks apa sih? Tadi kan sudah ada bidangnya ya. Reformasi agraria itu kan bisa di kebijakan publik sama di pertanian misalkan gitu kan bidangnya kan. Di dua. Di situ mana yang terindeks gitu ya. Nah, sudah nanti akan muncul beberapa di situ Ibu Trisakti. Jadi harus memang sering-sering ketika Bapak Ibu di rumah ada waktu longgar cari. Di situ ketik 1 jam, oh ada ini. Dipelajari, bayar enggak. Kalau enggak bayar syaratnya apa gitu misalkan. Gitu Bu Trisakti untuk pertanyaan pamungkas semoga. Iya. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan dari Pak Albert selaku narasumber kita pada paginya siang hari ini. Sangat luar biasa terkait dengan dunia perjurnalan Bapak Ibu. Masih banyak hal yang perlu dikali Bapak Ibu terkait dengan hanya tidak hanya sekedar menulis publikasi di jurnal internasional dengan triknya atau tipsnya, namun kita perlu effort yang lebih banyak hal yang kemudian melatar belakangi. Nah, demikian saja Bapak Ibu pertemuan kita pada siang hari ini. Ada satu catatan kritis Pak, mengingat tadi apa yang disampaikan Bapak di akhir-akhir beberapa acara tadi terkait dengan kontradiksi Pak antara kita terjajah atas kapitalisasi publikasi ilmiah, artinya ada bentuk penjajah literasi Pak, literasi ilmiah yang menjual, yang berdalih diseminasi global. Ini yang kemudian menjadi sebuah tuntutan kita pada masa sekarang. Kemudian versus antara diseminasi hasil riset yang mengakar kuat demi keadilan sosial di Nusantara ini dalam konteks riset dan inovasi. Ini yang kemudian menjadi kontradiksi kita, Pak. Ini hanya sekedar PR perenungan kita bersama. Saya kira ini menjadi menarik untuk bisa kita sampaikan kepada para pemangku kepentingan kita. Semoga bisa menyadari bagaimana kemudian dunia literasi ilmiah di kita juga harus kita dijajah atas skopisasi ya kalau bahasanya. Mungkin seperti itu. Itu menjadi perjuangan kita bersama Bapak Ibu. Saya kira menarik, ini menjadi bahan perenungan kita untuk masa depan, menjadi bahan kajian ketika kita sudah memahami bagaimana kemudian kita dihadapkan pada HKM kita, tuntutan publikasi kita di dalam konteks publikasi yang harus kita jalankan, kewajiban kita sebagai peneliti. Terima kasih Bapak Ibu, pada intinya adalah kuncinya kita kolaborasi pada era sekarang ini untuk bisa saling membantu, saling memberikan kontribusi bersama di dalam publikasi ilmiah.
Saya selaku moderator, mohon maaf apabila di dalam menyampaikan atau mungkin guide sebagai guide untuk mengawal acara ini dari awal hingga akhir. Barangkali ada kata yang kurang berkenan, saya dimohonkan maaf yang seluas-luasnya dan seluruhnya. Dan kami ucapkan terima kasih Pak atas sambutan hangat, pemaparan yang luar biasa dari Pak Albert. Semoga mencerahkan, memberikan manfaat bagi kita semua pada forum webinar virtual Zoom meeting kita kali ini. Terima kasih atas apresiasi, terima kasih atas atensi, terima kasih atas kebersamaan dan membersamai kita bersama di dalam forum ini, kepada Bapak Ibu yang hadir, dan mungkin nanti Pak, satu permintaan bisa share materi ya Pak ya kepada kami. Terima kasih kami ucapkan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, saya mohon maaf. Saya kira ini saja yang bisa kita laksanakan dan bisa kita akhiri. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kita dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan juga kepada Pak Albert. Saya kembalikan mungkin ke Bu Lilis dan Mbak Dian. Kita tutup acara ini ya di agenda yang terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Waalaikumsalam kesempatan warahmatullahi wabarakatuh. mendatang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Albert. Baik, terima kasih Bapak Ibu Sukses. semuanya.